Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita berjumpa lagi untuk pertemuan pada bab selanjutnya dalam kuliah digital forensik, teman-teman. Mungkin nanti sebelum UTS dan sebelum UAS kita beberapa kali pertemuan di kelas, tapi kita di era merdeka belajar ini, saya ingin teman-teman juga merasakan kemerdekaan itu. Artinya Anda dengan fasilitas yang diberikan, Anda bisa mengembangkan pembelajaran Anda tidak terbatas pada apa yang saya berikan, dan teman-teman bisa bekerja bersama-sama ya dalam satu kelas untuk mencapai tujuan sama, yaitu lulus dengan predikat yang terbaik yang teman-teman bisa. Baik teman-teman, sebenarnya topik kuliah kita ini bukan topik yang ringan teman-teman, karena digital forensik ini adalah the emerging new knowledge yang sedang berkembang dan sangat dibutuhkan di era-era, khususnya ketika revolusi industri 4.0 ya, ketika internet dan komputer semakin canggih dan juga munculnya AI ya. Ini menyebabkan sangat begitu pentingnya digital forensik ini diperlukan. Dan teman-teman, untuk menjadi ahli forensik digital, saya sendiri sebenarnya belum ahli, tapi setidaknya insya Allah ya dalam kuliah ini saya memberikan insight-insight yang teman-teman bisa ikuti apa sih yang harus dilakukan ya. Kalau misalkan nanti teman-teman ingin menjadi seorang pakar digital forensik atau computer hacking forensic investigator atau CHFI. Nah, sebenarnya forensik digital itu ada di dalam framework pelatihan terlisensi, yaitu CHFI. Kalau teman-teman mengikuti pelatihannya, nanti di situ teman-teman akan diberikan skill-skill bagaimana sih melakukan digital forensik dan apa saja kerangka kinerja yang harus dilakukan dalam melakukan forensik digital, sehingga nanti hasil dari forensik digital itu bisa digunakan untuk mengungkap bukti satu kasus ya, dan dapat kita memberikan bukti-bukti digital yang bisa menguatkan di persidangan. Nah, kita tahu bahwa di zaman sekarang ini banyak sekali rekaman-rekaman digital, tapi apakah setiap rekaman digital itu bisa sebagai barang bukti? Tentu saja tidak bisa, harus memenuhi standar-standar tertentu teman-teman. Salah satunya apa? Misalkan rekaman CCTV, apabila hash-nya masih sama ya, filenya masih asli, hash code dari file tersebut masih asli, maka itu bisa digunakan sebagai bukti di dalam persidangan. Namun misalkan itu hash-nya sudah berubah, maka di dalam persidangan itu dianggap kurang valid ya, nilai buktinya sudah menurun. Jadi bagaimanakah sih tantangan dari seorang ahli forensik digital? Dia harus bisa bagaimana mengakuisisi suatu bukti digital yang tidak berubah, karena biasanya di tempat kejadian itu, misalkan rekaman CCTV, kalau sudah ada intervensi ya dari pihak pelaku ya, merusak atau misalkan mengedit, nah itu bagaimana seorang pakar forensik digital itu harus bisa merekonstruksi bukti digital itu sehingga hash filenya memperlihatkan tidak, hash file dari video digital itu tidak berubah. Nah, itu baru nanti bisa dihadirkan di persidangan. Nah, jadi memang kalau kita lihat sebenarnya pakar digital forensik ini harus menguasai banyak skill ya. Di antaranya skill network forensik, skill network administrator, kemudian skill computer hacking, kemudian skill kriminologi, analisis dari video dan sebagainya. Nah, apakah harus belajar dari nol, teman-teman? Tentu saja tidak ya. Di era sekarang ini sudah banyak pelatihan-pelatihan CHFI atau CSFI ya, jadi Computer Hacking Forensic Investigator. Itu cukup mahal, karena apa? Apabila kita mengikuti pelatihan itu, kita diberikan framework apa yang harus dilakukan dalam melakukan forensik digital dan bagaimanakah tools yang digunakan, sehingga nanti teman-teman kalau lulus sebagai CHFI, Anda sudah diberikan hak akses untuk melakukan tindakan-tindakan forensik. Nah, cuma masalahnya kalau kita tidak diberikan lisensi untuk melakukan suatu penyelidikan pada kasus-kasus tertentu, kemudian kita membongkar dengan sendirinya, itu kita bisa terkena pasal ya. Jadi sebenarnya seorang pakar forensik ini bisa dikatakan hacker juga. Cuma bagaimana ketika dia melakukan kemampuan hackingnya untuk mengungkap suatu bukti dan tidak dipermasalahkan. Nah, itu harus ada pihak berwenang yang memberikan kewenangan bagi kita sebagai pakar forensik. Jadi Anda sebagai hacker dalam Anda seorang pakar forensik yang memiliki kemampuan hacking, Anda boleh melakukan hacking apabila Anda diberikan kewenangan. Misalkan
Anda diminta untuk mengecek, melakukan tindakan analisis forensik pada database atau network di bank BRI misalkan, maka Anda harus diberikan kewenangan. Tidak boleh Anda tanpa kewenangan Anda menerobos. Walaupun sebenarnya Anda menerobos bisa, tapi menerobos tanpa kewenangan itu berarti Anda melakukan tindakan ilegal. Tapi seorang forensik investigator, dia dianggap legal, boleh masuk melihat sistem di dalamnya apabila diberikan kewenangan. Jadi harus ada regulasi yang memberikan kebolehan. Nah, teman-teman nanti kalau sudah mengikuti CHFI, teman-teman, Anda akan tergabung di dalam Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Nah, kalau Anda sudah tergabung di situ, Anda juga mengantongi sertifikat sebagai pakar forensik. Anda diberikan tools-tools dan juga protokol-protokol yang dibuka untuk Anda apabila ada keperluan sewaktu-waktu Anda digunakan untuk membantu polisi atau membantu penyidik. Nah, di sini ada enak dan ada tidak enaknya. Enaknya bagaimana? Anda bisa memiliki akses informasi yang tidak diketahui orang-orang awam. Ya, misalkan Anda di suatu jaringan kampus, Anda ingin melihat percakapan. Ini, mohon maaf, saya tidak menginspirasi yang tidak baik ya, tapi di sini saya minta teman-teman bijak menyerap informasinya. Anda harus bisa melihat dari sisi positifnya. Misalkan Anda punya keahlian CFI, Anda berada di suatu jaringan kampus, Anda bisa melacak percakapan semua mahasiswa. Kira-kira mahasiswa ini kriteria yang membahayakan atau apa, itu Anda punya pengetahuan itu. Tapi Anda tidak boleh mengungkap kalau Anda tidak diberikan kewenangan untuk itu. Ya, jadi saya punya pengalaman, saya punya teman yang seorang pakar forensik. Dia ketika masuk ke dalam jaringan manapun, dia bisa tahu apa yang ada di dalam jaringan itu. Dia juga bisa merekam percakapan dari WhatsApp. Tapi selama itu untuk konsumsi pribadi tidak disalahgunakan, itu dia masih di dalam legalitas sebagai pemegang lisensi CHFI, ya teman-teman, selama tidak disebarkan. Tapi dia ketika nanti di-hire oleh seorang penyidik atau lembaga penyidik atau institusi kepolisian, maka dia bisa mengungkap apa yang menjadi temuannya sebatas pada pihak-pihak yang diberikan wewenang, tidak boleh kepada publik sembarangan, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, tanpa panjang dan lebar, setidaknya teman-teman sudah tahu ya, ketika nanti teman-teman menjadi ahli forensik digital, Anda akan tergabung dalam Asosiasi Digital Forensik Indonesia ketika Anda sudah punya lisensi CHFI. Nah, di situ nanti kalau misalkan ada institusi kepolisian ingin menyewa seorang pakar forensik, nah nanti biasanya polisi akan menghubungi Asosiasi Digital Forensik Indonesia, dan di situ mungkin asosiasi akan merekomendasikan Anda untuk masuk ke dalam penanganan kasus oleh institusi kepolisian tersebut. Ya, tentunya ini lumayan, teman-teman. Ya, gajinya besar, tapi resikonya juga ada. Karena Anda diminta dengan kemampuan hacking Anda bisa melakukan hacking bukti-bukti ya dari rival institusi kepolisian. Misalkan pelaku kejahatan, sindikat kejahatan. Anda harus diminta punya kemampuan itu. Ketika Anda berhasil melakukan akuisisi data dari mereka, ya. Jadi kita diberikan kewenangan legalitas oleh polisi untuk menghack jaringan sindikat. Nah, setelah kita melakukan hacking, kita punya bukti. Nah, di bukti itu kita bisa menguatkan untuk end crime atau istilahnya memvonis dari pemilik sindikat itu, misalkan sindikat pinjol, sindikat judi online dan sebagainya. Nah, itu judi online yang sekarang cukup meresahkan ya. Sekarang yang terkena judi online adalah jaringan e-learning dari kampus-kampus ya. Semoga ini segera bisa diungkap dan bisa diatasi sehingga kita bisa lagi menggunakan LMS ya, Learning Management System lagi. Nah, jadi teman-teman nanti misalkan ikut suatu CHFI itu kalau nggak salah biayanya sekitar 10 juta. Nanti Anda bisa melakukan seperti yang saya ceritakan itu. Tapi ketika Anda nanti sudah melakukan pelanggaran, misalkan Anda tidak bisa memegang perjanjian, Anda melakukan tindakan forensik tanpa legalitas, kemudian Anda bisa dikatakan menyalahi peraturan daripada asosiasi forensik dan juga legalitas hukum yang ada, maka Anda tidak diberikan akses, mungkin Anda dicabut dari lisensi pakar forensiknya. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan mengoverview ya teori-teori daripada
investigasi komputer forensik. Di sini sebenarnya hanya sebatas guide ya teman-teman. Jadi guide-nya itu adalah bagaimana sih kerangka kerja ketika melakukan investigasi forensik pada komputer. Ya, di sini nanti yang termasuk adalah virtual machine, network forensik, dan juga bagaimana melakukan akuisisi secara live ya. Pengumpulan data-data forensik secara live. Oke, teman-teman. Nah, tujuan kita ini ingin mengerti bagaimanakah yang menjadi perhatian dalam melakukan tindakan forensik, khususnya pada pengujian forensik di virtual machine. Kenapa sih virtual machine kok digunakan? Jadi teman-teman, virtual machine itu penting karena dia merepresentasikan dari real kondisi dari infrastruktur komputer kita ya. Jadi kalau infrastruktur komputer kita, Windows kita sudah terkena, maka satu-satunya cara kita bisa melakukan tindakan forensik adalah pada virtual machine. Nah, karena di dalam virtual machine itu biasanya bisa diberikan network firewall yang berlapis teman-teman, sehingga dari virtual machine itu kita bisa mengerti copy imaging dari network yang sedang terinfeksi atau terserang ya. Jadi kita harus satu network itu harus punya imagingnya di dalam virtual machine ya. Jadi virtual machine itu nanti akan sangat membantu kita bisa melihat dari mana serangan itu berada, kemudian paket apa yang diberikan oleh serangan network itu, dan bagaimana kita bisa menutup port-port yang ada di dalam real sistemnya. Karena apa? Kalau kita langsung terjun ke real sistemnya itu sulit. Biasanya serangan yang sudah masuk ke dalam real sistemnya itu akan terblok ya. Kita masuk ke situ susah sekali, apalagi mau mengotak-atik itu sudah dikuasai lebih dulu oleh attackernya, oleh penyerangnya, sehingga kita bisa melihatnya dari virtual machine. Kemudian bagaimana kita melihat pentingnya forensic network, lalu bagaimanakah prosedur standar ya untuk melakukan live akuisisi, kemudian menjelaskan bagaimana standar forensik ya, kemudian menjelaskan bagaimanakah tools daripada network forensik yang digunakan. Nah, mengapa di sini virtual machine ya? Jadi virtual machine itu sangat penting ya di dalam network investigasi. Investigator network itu sangat memerlukan virtual machine. Dia harus mendeteksi virtual machine itu terinstall pada host apa tidak. Kalau terinstall, nah ini bagus sekali. Kita bisa mengunduh image dari virtual machine itu untuk mengerti bagaimana kondisi network ya yang terekam atau yang menjadi kembaran dari virtual machine itu. Jadi virtual machine-nya ini sebagai duplikasi dari real network yang sedang terserang, yang sedang kita investigasi. Nah, dengan virtual machine ini kita bisa menguji malware. Kalau kita dengan real system kita menguji malware, kita melihat malware-nya itu bersembunyi di mana, susah. Ibaratnya gini teman-teman, komputer teman-teman di Windows sudah terinfeksi. Kalau kita mau login Windows, kita menjalankan antivirus untuk menghapus virus itu akan susah karena biasanya virusnya sudah menyebar dan juga sudah melakukan suatu algoritma untuk membebani memori, sehingga memori terus-menerus memproses ya, dan virusnya terus-menerus berkembang biak menguasai data. Nah, satu-satunya cara bagaimana teman-teman supaya kita tetap bisa melihat bagaimana virus itu bersembunyi? Kita harus login menggunakan pihak ketiga, menggunakan virtual machine, misalkan VMware atau VirtualBox, atau misalkan Hiren ya, atau menggunakan Linux, menggunakan OS lain. Karena OS lain itu tidak terinfeksi oleh virus yang ada di Windows yang sedang kita uji tadi. Sehingga kalau kita bisa melihat atau membuka Windows itu di dalam suatu OS yang tidak terinfeksi, maka kita bisa melakukan investigasi. Ya, kita bisa melihat bagaimana kinerja malware di dalam Windows yang diserang itu ya, teman-teman. Nah, biasanya dia akan melihat apakah virtual machine itu ada. Nah, caranya bagaimana biasanya virtual machine itu terload atau terinstall pada host komputer apa tidak. Nah, biasanya dia membuka pada ini ya, registry key, HK, class root, lalu apakah ada VMX ya. Kalau misalkan ada VMX, berarti ada virtual machine-nya. Kemudian VMware network adapternya juga ada. Ya. Jadi dia pertama melihat ini dulu, folder ini, lalu masuk ke dalam registry key ya, regedit ya teman-teman ya. Kemudian melihat apakah VMware networknya ada. Nah, yang jadi masalah kalau ini tidak ada VMware-nya teman-teman ya. Kalau tidak ada VMware-nya, maka itu akan menjadi sulit kita melakukan imaging virtual hard disk ya. Yaitu sehingga
virtual machine yang terinstall pada host itu menjadi sangat perlu, teman-teman. Ya, di sini teman-teman, retained even if VMware is uninstalled. Mungkin ini begini, ketika suatu serangan itu menginfeksi suatu jaringan, dia mematikan instalasi VMware di host itu ya. Tapi sebelumnya host itu sudah terinstall VMware, maka di sini kita bisa melakukan retained. Nah, proses retain ini membutuhkan suatu keahlian, teman-teman. Bagaimana VMware itu nanti dikembalikan, di restore ke kondisi sebelumnya ya, sebelum terjadi penyerangan. Nah, itu perlu suatu teknik-teknik khusus ya, teman-teman. Oke. Lalu setelah kita mendeteksi adanya virtual machine, bagaimana? Kita melakukan imaging pada virtual hard disk ya. Sehingga kita bisa mengumpulkan semua project-project termasuk virtual write blocker. Virtual write blocker ya, teman-teman ya. Jadi di virtual write blocker ini fungsinya supaya virtual machine kita itu kita freeze dari serangan virus supaya tidak berubah. Jadi kalau proses write itu dimanfaatkan oleh virus, maka virtual machine kita tidak bisa kita kendalikan. Dia akan dikendalikan oleh virus atau attacker yang menyerang. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas bahwa di dalam network forensik ini sangat penting adanya virtual machine. Lalu network forensik ini apa sih ya? Jadi net forensic network, kalau kita mendengar berita-berita kriminal, pasti ada dokter forensik ya. Jadi dokter forensik itu dia akan menganalisa bagaimana, misalkan ada korban pembunuhan, dia akan dianalisa oleh dokter forensik bagaimana bentuk luka-lukanya, sehingga nanti bisa diketahui kira-kira lukanya itu karena apa. Nah, dari informasi lukanya itu karena apa, kita polisi bisa mengetahui kira-kira dengan luka dan sidik jari yang ditemukan oleh dokter forensik di dalam tubuh korban itu mengarah ke siapa. Nah, kemudian motifnya bagaimana. Nah, jadi kalau di dalam network forensik ini kita melakukan apa? Tracking secara sistematik ya dari incoming dan outgoing traffic. Nah, jaringan itu kan tempat paket-paket atau arus data itu saling bertukar ya, saling masuk dan saling keluar, saling menerima dan mengirimkan. Nah, jadi dalam network forensik ini nanti kita akan melakukan tracking secara sistematis. Kok sistematis? Kenapa? Karena kita menggunakan tools-tools khusus untuk network investigator. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan bagaimanakah serangan-serangan itu masuk dan bagaimanakah kejadian serangan itu terjadi di network. Dari mana, kemudian tingkat kerawanannya bagaimana, dan apa sih paket yang masuk begitu. Nah, karena apa? Mengapa kita perlu melakukan tracking sistem ini? Karena biasanya penyusup paket-paket yang disusupkan, entah itu malware, rootkit, atau entah itu malware, entah itu trojan atau sality, itu biasanya meninggalkan jejak ya, teman-teman. Pasti ada jejaknya karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Lalu setelah itu bagaimana kita menentukan sebab dari traffic yang abnormal ya. Setelah kita tracking itu apakah ada jejak intruder, lalu kita lihat abnormal dari traffic arus datanya itu karena bug internal apa karena dari luar attackers. Kalau karena bug internal itu harus segera ditemukan dan diperbaiki. Jangan sampai internal bug itu menjadi kerugian dalam bisnis proses, atau jangan sampai internal bug itu dimanfaatkan oleh penyusup ya. Dari internal bug kemudian menjadi hole, menjadi lubang yang vulnerable untuk diserang. Jangan sampai. Kemudian langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya di dalam network forensik ini, kita perlu mengamankan jaringan ya. Bagaimana strategi pertahanan dari jaringan yang berlapis? Nah, caranya kita harus membuat lapisan-lapisan pelindung untuk menyembunyikan atau mengenkripsi data-data yang terdalam dan data-data yang berharga ya, yang setiap waktu selalu berjalan pada network. Kemudian kita melakukan pertahanan pada kedalaman-kedalaman. Nah, pendekatan ini mirip dengan yang dilakukan oleh NSA ya. Jadi ada pencipta framework pada cyber security itu NSA ya. Dan kemudian bagaimanakah defense in depth ini? Defense in depth ini meliputi setelah layer network, dia juga melakukan perlindungan dari sisi orang, teknologi, dan operasinya ya. Protection pada saat kita menerima registrasi orang-orang yang menggunakan dalam sistem itu ya.
Ini harus kita pantau aktivitasnya. Kemudian dari sisi teknologinya kita harus menggunakan intrusion detection system, firewall. Kemudian dari sisi operasinya, ya, yang dari sisi operasinya kita harus melakukan update and patch, pembaharuan sistem ya teman-teman ya. Operasi-operasi itu harus diimbangi dengan pembaharuan sistem supaya ketika operasi-operasi itu mengarah pada celah-celah yang mudah diserang, nah dengan diimbangi dengan update sistem, maka itu akan bisa memperbaharui ini layered protection ya, protectionnya. Kemudian dalam securing network kita juga penting melakukan network testing ya. Jadi network itu setelah diamankan juga harus dites. Masih ini enggak, masih bisa diintrusi, apakah masih bisa dihack ya. Sehingga kita perlu melakukan metode-metode yang diperbaharui sehingga penyusup-penyusup itu tidak bisa masuk ke jaringan kita. Gitu ya. Minimal kita melakukan update antivirus, update firewall. Kemudian kita juga memantau apakah ada di dalam jaringan kita orang dalam yang justru membobol dan membuka untuk serangan dari luar. Itu harus kita ini ya, antisipasi ya teman-teman ya. Begitu teman-teman. Nah, performing live acquisition ini penting sekali. Pada saat kejadian itu yang harus dilakukan secara live itu bagaimana? Nah, live acquisition ini, akuisisi secara langsung ini berguna ketika kita menghadapi ya penyusup network yang sedang aktif atau sedang menyerang. Jadi ketika ada serangan secara langsung, bagaimana kita bisa langsung mengkill proses atau memblok intrusion gitu ya, atau attacker itu ya. Nah, live acquisition ini harus dilakukan sebelum kita mematikan sistem ya. Karena ini sangat penting ya. Mengapa? Karena biasanya serangan-serangan itu meninggalkan jejak itu pada memori-memori seperti RAM ya. Running proses itu kan itu biasanya ada di RAM, dan ketika RAM itu mati atau komputer kita mati, maka hilang. RAM itu kan non-volatile ya, non-volatile. Jadi ketika dia dimatikan, isi di dalam RAM, footprint, kemudian paket-paket data, arus data yang masuk itu akan hilang. Tapi begitu komputer dihidupkan lagi, dia akan muncul lagi apa yang sedang diproses di random access memory itu ya teman-teman ya. Nah, jadi live acquisition itu harus bisa segera dilakukan ketika dia menghadapi serangan ya, sebelum komputer itu kalah oleh serangan sehingga menjadi shutdown. Kan bisa karena saking banyaknya serangan-serangan, kemudian memorinya ini semakin penuh, lalu komputer shutdown saking ini ya, istilahnya overheating atau apa begitu ya. Nah, itu sebelum terjadi itu kita harus bisa melakukan live acquisition ya. Nah, live acquisition ini sifatnya gini teman-teman. Kalau teman-teman diserang secara mendadak, apakah harus memikirkan prosedur? Tentu saja tidak. Kita memikirkan refleks, apa yang terbaik yang kita lakukan pada saat itu. Misalnya diserang dihujani panah, apakah kita akan menangis? Tentu saja tidak. Apakah kita akan menggunakan prosedur cara bertarung MMA? Tentu saja tidak. Kita harus mencari tembok perlindungan supaya jangan sampai kita dihujani panah, jangan sampai panah menembus kita. Jadi di sini tidak ada forensik prosedur yang tipikal ya, tidak ada yang standar. Yang penting ini adalah kemampuan skill masing-masing untuk mempelajari atau melihat bagaimana sih bentuk serangannya. Oh, ada serangan flooding attack misalkan, pakai data yang membanjiri suatu network, kemudian network itu menjadi slowdown, kemudian servernya menjadi down. Nah, itu bagaimana? Apa yang harus dibuntu, yang harus diputus, di jalur mana, di port mana yang harus dimatikan misalkan. Nah, itu keahlian masing-masing, keahlian kejelian masing-masing. Tidak ada suatu prosedur khusus untuk harus bagaimana. Nah, itu ibaratnya Anda main bola, cara Anda merebut bola dan menggiring bola dari lawan itu gaya Anda masing-masing gitu ya. Nah, kemudian dari sini ya, ketika live acquisition ini yang penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi yang tercantol atau informasi yang melewati volatile ya, volatile system ya teman-teman ya. Jadi drive-drive yang volatile ini biasanya kan dia juga terkena imbas dari flooding attack-nya. Ketika live itu kita harus bisa melihat informasi-informasi itu
ada di sana yang seperti apa informasinya, dan bagaimana durasi informasi itu masuk ke dalam drive itu ya. Order of volatility, seberapa lama potongan-potongan informasi yang paling akhir berada di dalam sistem. Kalau misalkan kita melihat setelah kita live acquisition ya, ini ada informasi yang diam aja, dia nggak berubah ya, berarti itu sistem yang tidak terinfeksi. Tapi kalau ada informasi itu berubah-ubah ya di dalam sistem ya, ketika kita melakukan live acquisition, berarti itu adalah kemungkinan bagian yang terserang, yang terinfeksi teman-teman. Nah, maka kita harus concern memfokuskan pada penanganan pada bagian itu ya, gitu ya teman-teman. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Kita yang harus ini ya, kalau tadi itu prosedur yang harus dilakukan persiapannya. Nah, ini langkah-langkahnya bagaimana? Kita harus membuat atau mendownload Live Acquisition Forensic CD. Jadi Live Acquisition itu tadi kita kita rekam ya di dalam suatu media penyimpanan ya, supaya kita bisa mengerti ketika kita melakukan tindakan Live Acquisition itu bagaimanakah pola-pola serangan itu, apakah dia itu berhasil kita tangani ketika Live Acquisition atau tidak ya. Dengan Forensic CD ini akan bisa dipelajari. Ibaratnya ini adalah suatu rekaman ketika kejadian pertarungan kita dengan attacker tadi. Lalu kita harus meyakinkan bahwa log dari setiap aksi kita itu terekam ya, tersimpan dengan baik. Dan network drive ini adalah tempat yang sangat cocok untuk mengirim informasi yang kita kumpulkan dari Live Acquisition Forensic CD tadi, atau kalau tidak kita menggunakan USB disk. Lalu setelah kita mengumpulkan Live Acquisition Forensic CD, kita harus mengcopy, karena tadi itu setiap serangan tuh meninggalkan footprint atau jejak di dalam memori ya. Nah, kita harus mengcopy isi dari physical memory. Bagaimana itu? Itu menggunakan tools khusus ya. Ada beberapa nanti akan dibahas ya, mungkin nama-nama atau jenis-jenis toolsnya ya teman-teman ya. Kita tidak bisa langsung saja menggunakan fasilitas default dari OS, tapi ada software tertentu ya teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya ini bervariatif ya, tergantung dari situasinya. Ini bisa dengan mencari rootkits atau antivirus, lalu kita mencek firmware ya. Ini penting ya, cek firmware ini. Mungkin dengan memperbarui firmware nanti otomatis serangan itu bisa teratasi. Bisa jadi firmware yang baru itu mengandung antivirus yang baru atau defender yang baru, bisa jadi seperti itu. Lalu kita harus mengimagekan drive yang berjalan di network. Nah, dengan apa ini? Dengan tools juga ya. Kita harus bisa membuat image daripada drive yang berjalan di network, teman-teman. Nah, kenapa harus kita buat image-nya? Supaya kita punya data-data asli yang masih bisa diselamatkan, yang masih bisa kita lihat bagaimana sih bentuk serangan, dan serangan itu mengenai bagian mana. Nah, begitu ya teman-teman ya. Atau kita matikan untuk akuisisi yang statik. Ya, mungkin setelah kita imaging, kita matikan untuk akuisisi statik, teman-teman ya. Itu juga membutuhkan suatu virtual machine. Nah, jadi nanti ketika dijalankan di virtual machine, kita bisa melakukan akuisisi secara statik ya. Artinya kita tidak terhubung langsung dengan sistem yang sedang diserang. Lalu kita harus meyakinkan bagaimanakah hash value dari setiap file-file ya yang kita recover ya selama live acquisition. Nah, hash value-nya ini harus kita tahu ya teman-teman ya. Apakah hash value-nya itu sudah mengalami perubahan? Apakah perubahan itu masih bisa ditolerir sehingga nanti bisa dikatakan ini masih file asli yang bisa menjadi barang bukti di persidangan, atau masih bisa valid lah sebagai barang bukti untuk uji forensik selanjutnya. Nah, kemudian tadi kita perlu merekam footprint atau jejak-jejak dari attacker atau hijacker. Nah, itu biasanya di mana? Rekam jejak itu ada di RAM. Nah, kita nggak bisa menggunakan tools yang default ya.
Nah, kita memerlukan tools pihak ketiga. Di antara tools pihak ketiga yang bisa kita lakukan, kita bisa menggunakan Mantage Memory DD, Win32DD, WinNXE dari Guidance Software, dan Backtrack. Nah, Backtrack ini yang terkenal ya. Ini dari Linux. Jadi Linux Backtrack ini sering digunakan oleh pakar forensik dan juga para hacker-hacker ilegal. Karena di dalam Linux Backtrack ini banyak sekali tools untuk melakukan intrusi network ya. Nah, kenapa tindakan forensik itu juga menggunakan tools yang sama seperti hacker? Ya, supaya berimbang. Karena tujuan dari forensik itu adalah kita masuk ke dalam celah-celah yang diserang, dan setelah kita masuk ke dalam celah-celah yang diserang itu, kita melakukan tindakan pembalasan atau tindakan antivirus atau tindakan counter attack begitu ya, counter attack dari attackers. Jadi sebenarnya pakar forensik itu ya sebenarnya hacker ya. Bisa dikatakan harus punya ilmu white hacker untuk melawan black hacker ya. Nah, ini Linux Backtrack ini terkenal ya teman-teman ya. Linux Backtrack teman-teman. Nah, seperti ini tampilannya ya, hitam sebenarnya. Kelihatan ya dari tampilannya aja udah kelihatannya, wah ini khusus untuk yang suka melihat jaringan-jaringan ya, yang dari sisi yang tidak bisa dilihat oleh orang awam gitu ya. Ya. Kemudian bagaimanakah pengembangan daripada prosedur standar pada network forensik ya? Jadi tadi standar forensik, ini sekarang pengembangannya. Nah, untuk pengembangannya kita berpedoman pada prinsip long tedious process ya. Proses yang terus-menerus berkelanjutan dan semakin meningkat hasilnya. Nah, standar prosedurnya ini kita selalu menggunakan instalasi standar image untuk sistem yang ada pada network ya. Ya, standar prosedurnya ini ya, sebelum kita melakukan developing kita harus pentingkan dulu standar prosedurnya ya. Kemudian kita harus memutus semua jalur yang digunakan oleh attacker ya. Ketika terjadi serangan, setelahnya kita harus menutup semua jalur. Lalu kita harus mencoba untuk menggali semua data-data yang ada di dalam volatile ya, bagaimana hash-nya, bagaimana footprint dari jejak-jejak attackernya. Kemudian kita harus menguasai dan mengakuisisi semua drive-drive yang terlibat ya, baik itu network drive dan local drive ya. Lalu kita harus membandingkan imaging hasil forensik kita dengan image yang terinstalasi ya. Jadi image dari suatu network atau komputer yang diserang dengan image dari forensik kita dengan original installation image ya, dari imaging sistem yang diinstal pada sistem operasi yang sedang kita investigasi. Kita bandingkan. Mengapa kita bandingkan? Apakah yang di original itu masih ada perubahan? Ya, kalau masih ada perubahan, kita perlu informasi lagi, berarti kita membuat image lagi. Jadi kita menganalisis forensik itu, kita perlu melihat yang aslinya dari kita tadi sudah membuat imaging forensik, lalu kita bandingkan imaging forensik kita ini masih sama nggak dengan installation image aslinya ya teman-teman ya. Nah, kalau masih sama berarti kita bisa menggunakan image forensik itu secara offline untuk melakukan tindakan forensik secara offline. Tapi kalau kita melihat sudah berubah ya, yang original installation image-nya sudah berubah jauh, berarti kita belum selesai melakukan pengujian forensik sehingga kita bisa membuat imaging atau image daripada sistem yang mewakili cartridge atau core dari serangan yang terjadi pada sistem itu ya. Misalkan kita sudah tahu semua jalur-jalur serangan itu di dalam sistem operasi yang sedang kita investigasi ya. Kita sudah tahu sumber threads-nya, kemudian port-port yang menjadi sumber masuknya attacker, maka forensic image kita tidak perlu kita perbarui ya, karena kita sudah tahu, kita sudah tutup semua port-port atau semua penyebab dari serangan itu ya. Tapi kalau misalkan pada saat kita membuat imaging di tindakan forensik kita ya, ternyata setelah kita bandingkan hasil imaging dari forensik kita itu, kita bandingkan dengan instalasi image yang asli, kok masih jauh berbeda ya, berarti kita mungkin belum secara lengkap mendapatkan informasi-informasi khususnya dari mana sih sumber thread-nya, sumber serangannya, dan juga dari port mana saja yang digunakan. Nah, itu kita perlu membuat
ulang imaging forensiknya, teman-teman. Tadi standar forensiknya, standar prosedur forensiknya ini, kemudian melakukan komputer forensik ya. Kita bekerja dari image untuk mencari apa saja yang sudah berubah ya karena serangan ya. Kemudian ya ini ditempuh dengan membandingkan tadi ya. Kemudian network forensik ini kita membalikkan drive-drive untuk memahami bagaimana bentuk serangannya ya. Lalu dalam melakukan ini tadi kita harus bekerja di dalam sistem yang terisolasi untuk mencegah agar malware itu tidak memperparah sistem kita ya. Jadi untuk melihat apa saja image yang sudah sudah berubah-berubah, kemudian mengembalikan drive untuk melihat bagaimana pola serangannya, ini kita harus mengisolasikan sistem yang kita cek itu dari malware. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita harus menutup semua port-port, kemudian kita harus mengaktifkan firewall defender supaya sistem yang sedang kita investigasi itu tidak diintervensi oleh malware, karena malware terus-menerus menyerang. Jadi kita ini membuka atau menginvestigasi suatu sistem yang sedang terinfeksi. Kita harus mengisolasi sistem itu ya, supaya sistem itu bisa kita buka. Harus bisa kita buka, karena apa? Kalau sistem itu tidak terisolasi, malware itu akan mencegah kita melakukan pembukaan sistem itu, dan kita tidak bisa mendapatkan informasi bagaimana malware itu bekerja dan dari mana sumbernya. Jadi kita harus mengisolasikan. Nah, ini menggunakan tools tertentu, teman-teman. Misalkan kita booting menggunakan pihak ketiga sehingga kita bisa melihat sistem yang sedang kita investigasi, karena pihak ketiga tidak terinfeksi oleh malware. Atau mungkin kita tetap berada di sistem yang sedang terinfeksi yang kita investigasi itu dengan cara kita menutup semua port-port atau mengisolasi bagian-bagian yang bisa dimasuki oleh malware sehingga kita bisa bekerja di sana. Kita bisa mencocokkan imaging forensik yang sudah kita rekam sebelumnya dengan kondisi real dari sistem yang terinstalasi itu. Ya. Adakah perbedaan, adakah persamaan? Nah, dari situ nanti kita bisa mengerti ya. Riwayat perubahannya, dari mana serangan itu berasal. Kemudian kita harus melakukan peninjauan dari log network ya. Kenapa log network ya? Karena di dalam itu ada informasi traffic dan dari mana paket data itu berasal ya. Nah, reviewing network log atau catatan-catatan dari aktivitas network itu dilakukan dengan merekam apa yang masuk dan keluar ya, apa yang dikirim, apa yang diterima dari traffic data pada network server, kemudian router dan firewalls. Nah, di sini firewall itu ada ini ya, teman-teman ya, ada perangkat hardware-nya ya. Karena firewall itu biasanya yang pertama kali menghadapi serangan paket-paket serangan itu ya. Kemudian TCP dump tool ya untuk menguji traffic network, ini software ya. Ini bisa mengenerate sampai dengan 10 daftar ya, 10 daftar network traffic source ya. Kemudian bisa mengidentifikasi pasangan partner-partnernya. Jadi misalkan serangan itu tidak hanya melibatkan pada satu source, tapi banyak source, itu bisa mengidentifikasi ini mendapatkan partner serangan dari mana saja. Ya. Jadi misalkan jaringan kita dikeroyok ya, ini bisa mengidentifikasi si TCP dump itu ya. Kemudian serangan itu biasanya melibatkan beberapa perusahaan. Nah, kita misalkan dengan alat-alat tools forensik kita bisa mengenali penyerangnya dari siapa saja. Maka tugas kita sebagai network forensik atau ahli forensik, kita tidak boleh mengumumkan siapa pihak atau badan yang melakukan hacking terhadap kita misalkan. Nah, karena apa? Karena itu nanti yang berhak hanyalah instansi-instansi yang diberikan wewenang untuk penyidikan ini. Kita tidak boleh mengungkap ke publik. Jadi seperti halnya kalau ada suatu kasus-kasus ya, kemudian Pak Polisi ditanya, Pak bagaimana Pak ini kira-kira mengarah ke siapa? Nah, itu biasanya Pak Polisi nggak mau menjawab, karena itu nanti di pengadilan, teman-teman.
karena itu nanti akan jadi bahan pertarungan di pengadilan antara terduga pelaku dengan korban ya, sehingga penyidik atau penegak hukum dari kepolisian tidak mau membongkar itu. Jadi yang dikatakan ke wartawan biasanya nanti akan kita investigasi bukti-bukti itu, nanti kalau itu sudah ada di persidangan bisa akan terlihat. Biasanya seperti itu jawabannya, tidak akan membongkar kepada wartawan ya. Nah, kemudian ini network tools teman-teman ya. Nah, ini misalkan ini sysinternal. Ini adalah koleksi dari tools gratis untuk menguji produk-produk Windows. Nah, contoh dari sysinternal ini misalkan Regmon. Ini untuk mengetahui dan menunjukkan bagaimanakah registry data pada saat real time ya. Jadi kalau komputer kita sedang terserang virus atau terserang intrusi dari online ya, itu pasti ada registry data itu yang berubah ya. Jadi Regmon ini bisa membuka itu. Apakah ada registry yang perlu kita stop, kita kill ya. Kemudian proses Explorer ini menunjukkan apa sih yang sedang dijalankan ya. Seperti Windows Explorer ini ya teman-teman ya, Windows Explorer ya teman-teman ya. Proses Explorer ini, jadi proses Explorer Windows itu kalau sudah terinfeksi virus ini nggak bisa dibuka. Tapi dari pihak ketiga, sysinternal tools ini, proses Explorer itu biasanya tetap bisa terlihat apa yang sedang dijalankan. Kemudian handle source, open files, and process using them. Kemudian filemon untuk menunjukkan sistem file, aktivitas sistem file ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak melakukan suatu file sistem, dari filemon ini akan terlihat file-file yang sedang diinfeksi oleh virus, dia akan melakukan aktivitas yang tidak wajar, kelihatan perubahan-perubahannya, mungkin dia terlalu banyak memakan memori, kita nggak melakukan itu dan tidak mengenal file itu. Nah, itu kemungkinan file itu harus dicari dan segera di kill proses ya. Nah, ini handle ini toolsnya ini untuk menunjukkan open file dan proses-proses apa yang menggunakan file yang dibuka itu ya teman-teman. Nah, ini bermanfaat sekali ya kalau kita nggak membuka, tapi di jendela handle ini ya, jendela aplikasi handle ini muncul ada file yang terus-menerus digunakan. Nah, kemungkinan itu terinfeksi virus ya teman-teman. Nah, ini seperti ini sysinternal. Wah, ini zaman masih Internet Explorer ya, mungkin ada aplikasi-aplikasi baru yang mirip dengan ini ya, sudah diperbaharui. Ini zaman dulu ya teman-teman, masih zaman Internet Explorer. Sekarang kan sudah Microsoft Edge ya. Tapi sama aja ya, sistem keamanannya ini masih lebih rentan dibanding Mozilla dan Google Chrome teman-teman. Kemudian tools dari PS Tool ya, untuk tools dari PS Tool yang juga diterbitkan oleh sysinternal. Ini ada PSXX ini untuk menjalankan proses secara remote ya, dari jarak jauh ya. Nah, ini penting sekali untuk mengendalikan suatu komputer apabila terinfeksi virus. Misalkan kita melihat kok ada aktivitas tidak wajar nih di komputer ini, kemudian kita menggunakan PSXX, kita bisa mematikan atau memfreeze ya harddisk dari komputer tersebut sehingga tidak kemasukan virus atau Windowsnya aman. Kemudian PSGetSeed ini menunjukkan SID ya, Security Identifier. Nah, SID. Kemudian PSKill ini untuk membunuh proses ya. Kalau kita mengetikkan nama atau ID dari proses itu lalu kita kill, nah itu prosesnya akan berhenti. Lalu PSList ini untuk menampilkan detail dari suatu proses. Kemudian PSLogon ini menunjukkan siapa yang masuk secara lokal ya, apakah ada user penyusup apa tidak. Kemudian PS Password ini untuk mengganti akun password. Misalkan tampilan Windows kita terkunci ya karena kita diserang virus, nah itu mungkin menggunakan PS Password ini untuk mengganti akun password. Kemudian PS Service ini mengetahui dan mengendalikan service ya teman-teman ya. Kalau kita ingin menghentikan service yang mengganggu, nah ini di sini menggunakan PS Service. Lalu PS Shutdown ini untuk shutdown dan restart PC. PS Suspend ini untuk menunda proses ya teman-teman. Kemudian dari sisi Linux, nah ini Linux ini sangat mampus digunakan karena apa? OS Linux itu sangat sulit diinfeksi oleh virus-virus yang menginfeksi Windows. Biasanya Windows itu ya, virus-virus yang menginfeksi Windows atau serangan pada Windows itu nanti dimonitor menggunakan Linux ya. Karena Linux ini toolsnya yang disediakan sangat banyak seperti Backtrack tadi ya teman-teman ya.
Nah, diantaranya ini ya, dari Linux Knoppix Security Tools Distribution (STD). Ini adalah CD Linux yang bootable, bisa untuk membooting komputer atau network yang sedang terinfeksi. Sehingga dari sisi sudut pandang Linux Knoppix ini, kita bisa melihat aktivitas dari file-file atau serangan-serangan yang tidak wajar pada komputer yang sedang kita investigasi atau jaringan yang sedang kita investigasi. Kemudian tools di dalam Knoppix STD ini apa aja? Ini ada DGL FLDD, mungkin ini untuk floating attack ya teman-teman ya. Kemudian DDoS attack ya, ini untuk melakukan antisipasi terhadap serangan DDoS attack. Kemudian ini untuk memfetch force a memory dump ya. Jadi apa yang terekam di dalam memori ini didumping ya. Kok istilahnya dump, kenapa? Karena sebenarnya memori itu kan non volatile, jadi dia bukan termasuk media penyimpanan seperti hard disk, seperti flash disk yang bisa kita simpan, kita buka sewaktu-waktu dalam kondisi komputer mati. Tapi memori RAM itu kan ketika komputer mati pasti akan menghilangkan datanya karena dia sifatnya non volatile ya. Dia terload data hanya kalau ketika komputer itu hidup. Sehingga istilahnya di dump ketika memori itu sebenarnya dia bukan memori yang secara wajar bisa diunduh datanya. Itu dipaksa ya dengan memfetch, memaksa memori untuk melakukan dumping. Jadi isi memorinya itu akan terdumping begitu ya. Apa saja sih yang melewati memori itu, jejak-jejak footprint dari penyerangnya atau virusnya itu apa saja. Kemudian photorec ini untuk melakukan file grabbing ya, untuk grab itu mengunduh secara paksa dari kamera digital. Nah, ini photorec ini bisa digunakan untuk kamera digital yang mungkin sudah usang atau sudah lama old version, ini menggunakan photorec ya. Ini penting sekali ya. Kemudian snort ini untuk sistem deteksi intrusi. Ya, kalau ada serangan menyusup, flooding attack atau paket-paket traffic yang mencurigakan, ini menggunakan snort ya. Ini bisa terdeteksi. Kemudian OINC master ini untuk melakukan manajemen pengaturan dari rules node-nya. Apakah node-nya hanya melakukan deteksi saja atau deteksi kemudian melakukan pengeblokan, melakukan istilahnya pengerusakan dari intrusinya atau pengganggunya gitu. Nah, ini menggunakan OINC master. Nah, jadi snort ini bisa dilakukan rule-rule. Kita tidak hanya mendeteksi serangan yang masuk secara tersusup, tapi kita juga bisa melakukan tindakan apa sih kalau sudah kita sudah menemukan serangan-serangan yang masuk. Dengan snort itu bisa kita apain? Apa kita balas, kita counter attack, kita flooding balik, atau apakah kita block sistemnya, atau kita matikan portnya yang dimasuki. Nah, itu di OINC master. Kemudian ada juga Johan ya. Kebetulan di sini Johan belum diketahui. Mungkin nanti teman-teman kalau menggunakan backtrack bisa kelihatan lagi yang lain ya. Kemudian ini CHN TPW ini untuk mereset password pada Windows PC, dan TCP-dump ini untuk mengetahui paket-paket yang dibawa oleh sniffer. Sniffer itu adalah hacker yang menyusup ya sebagai user, tapi dia tidak ketahuan. Jadi di dalam penyusupannya itu dia akan mencuri data-data kita. Nah, itu sniffer. Nah, yang paling biasanya yang paling diincar itu sniffer itu memasukkan suatu paket yang berisi software yang tidak bisa dideteksi oleh tools standar Windows ya. Nanti software itu ketika masuk di dalam sistem kita itu akan merekam setiap ketukan. Nah, di dalam software sniffer itu sudah ada mekanisme untuk mengirimkan apa saja sih yang diketik oleh user itu. Nah, dia mengincar biasanya mengetikkan data-data penting, misalkan data-data rekening, password rekening ya, misalkan ya data-data password itu biasanya. Sehingga dari sniffer itu, dari software sniffer yang tertanam itu nanti akan mengirimkan informasi-informasi yang digunakan oleh si hacker, mengirimnya untuk membuka data-data penting atau rekening dari si target tadi. Nah, ini backtrack ya teman-teman ya. Backtrack yang terakhir disebutkan ini mengandung 300 tools untuk melakukan analisis network, kemudian serangan brute force attack. Ini bisa sebagai pisau bermata dua, bisa digunakan untuk melakukan hacking atau melakukan counter hacking ya, melakukan pembalasan terhadap
black hacker. Kemudian ini Bluetooth scanning dan wireless network scanning ya. Lalu juga ada ini ya, di dalam Backtrack itu tools-tools untuk forensik seperti autopsy dan sleuthkit. Wah, ini bagus sekali nih. Nah, autopsy ini untuk hashing tadi ya. Hashcode yang dari file-file yang di autopsy itu akan kelihatan nanti. Kemudian sleuthkit ini juga ya semacam untuk forensic tools ya. Dan di dalam Backtrack ini banyak sekali update-updateannya ya. Masih didukung oleh Linux untuk diupdate selalu pada setiap toolsnya. Lalu ada juga jenis-jenis dari nah, menggunakan paket sniffer. Ini juga pisau bermata dua, teman-teman. Jadi paket sniffer ini kalau digunakan oleh orang jahat ya, ini bisa tadi seperti yang saya katakan, dia menyusup untuk melihat data-data penting dari targetnya ya. Tapi bagi seorang ahli forensik, kalau dia diberikan legalitas ya biasanya digunakan juga untuk melakukan penyusupan, tapi terhadap targetnya yang orang-orang jahat, targetnya yang sindikat jahat ya, supaya kita bisa mengerti rahasia dari para penjahat online ya teman-teman ya. Misalkan pinjol, sindikat pinjol, atau sindikat judi online, atau sindikat investasi bodong dan sebagainya. Ini biasanya diserang dengan paket sniffer ya. Nah, paket sniffer ini bisa berupa apa? Device atau software yang mengawasi network traffic ya. Sebagian besar bekerja pada layer 2 atau layer 3 di OC model. Nah, teman-teman ingat ya, di pelajaran jaringan layer 2 atau layer 3 ini pada OC model itu lapisan apa? Apakah TCP UDP atau lapisan yang lebih rendah lagi ya? Nah, sebagian besar itu mengikuti format BGP. BGP ini mungkin ini ya standar untuk sniffing ya, mungkin ya teman-teman ya, yang memberikan legalitas untuk sniffing ya. Dan beberapa paket dapat diidentifikasi menggunakan pengujian dari status-status pada TCP header-nya. Jadi setiap paket traffic yang keluar masuk di jaringan itu pasti ada ini ya teman-teman ya, ada header-nya. Header yang menyatakan source-nya dari mana, kemudian tujuannya dari mana, lalu bagaimanakah data-datanya ya. Nah, di situ juga ada flag-flagnya ya. Maka paket-paket itu bisa diidentifikasi apakah paket itu membahayakan atau tidak itu berdasarkan dari flag-flag yang ada pada TCP header-nya, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini juga ada checksum, kemudian organ pointer, window size, lalu di sini data offset ya. Data offset ini sangat penting untuk apa? Kalau melakukan downloadnya misalkan terpecah-pecah, maka data offsetnya yang dicari teman-teman. Data offsetnya yang dicari untuk melakukan penggabungan ya. Kalau teman-teman menggunakan Internet Download Manager begitu. Nah, ini ada source portnya, destination portnya ya di sini ya teman-teman ya. Nah, dari TCP header ini semua flag-flagnya ini sangat berguna untuk mengetahui apakah ini paket itu berbahaya atau tidak. Nah, untuk melakukan paket sniffing ini kita bisa menggunakan tools apa saja. Nah, diantaranya adalah TCP dump. Ini adalah paket capture dengan cara command line ya. Berarti kita harus mengetikkan kode-kode, tidak langsung menggunakan Windows interface ya teman-teman ya. Kemudian Tetrail ini juga command line untuk paket capture ya dari Ethereal. Kemudian Wireshark ya ini ya. Ini dulunya Ethereal tapi kemudian berkembang. Ini sudah ada grafik user interface-nya. Nah, ini bisa dengan cuma kita bermodal klik ya. Tentunya ya dengan tools yang di dalamnya, dengan toolbar di dalamnya, kita bisa melihat paket-paket yang masuk ya berdasarkan grafik-grafik dan networknya ya. Kemudian ini snort ya. Snort ini juga untuk deteksi intrusion dan bisa dikombinasikan dengan OING master untuk mengendalikan snortnya ini sekedar deteksi atau juga ada penanganan perlawanan gitu. Kemudian TCP slash ya. TCP slash ini untuk mengekstraksi informasi dari satu atau lebih TCP dump file ya berdasarkan time frame-nya. Nah, ini bagus sekali. Ini untuk mengekstrak informasi ya. TCP dump file itu kan biasanya masih file raw ya. Kalau dari memori RAM itu di TCP dump, didamping dari isi RAM-nya itu pasti berupa data-data yang bisa dikatakan mnemonik ya, kode mesin. Tapi dengan TCP slice ini bisa terekstrak informasinya. Informasinya apa sih ya?
dari lebih dari satu TCP dump file berdasarkan time frame-nya itu informasinya apa saja. Itu bisa ketahuan di sini. Ya. Kemudian TCP reply ini untuk mereplay paket ya. Lalu TCP di start ini near real time traffic statistic. Mungkin kalau untuk kesulitan melihat traffic secara real time ini bisa menggunakan TCP di start karena ini near real time traffic statistic. Kemudian ngrep ini untuk pencocokan paket-paket ya berdasarkan dari BGP capture. Jadi pencocokan pattern matching ya. Pattern matching ini mungkin teman-teman untuk di dalam Wireshark itu misalkan kita mendapatkan serangan-serangan yang lebih dari satu. Kalau pola serangannya itu sama, maka patternnya akan tertangkap ya. Akan tertangkap sehingga kita bisa mengkategorikan tipe-tipe serangan itu bagaimana. Apakah severe, apakah parah, apakah tidak. Atau mungkin pattern itu juga yang melakukan serangan ini dari mana saja. Apakah dari satu pihak atau lebih dari satu pihak. Kemudian ini href ya. Ini untuk melihat network traffic secara grafis ya. Arus network keluar masuk network itu berdasarkan grafik ya. Ini mirip seperti Wireshark. Kemudian NetDude ini adalah tools berbasis GUI, Graphic User Interface, untuk menganalisis file-file dari PCAP ya. Jadi file-file hasil dari ini ya. Jadi gini teman-teman. File-file hasil dari network traffic ini biasanya mengikuti BGP ini ya, BGP format ya teman-teman ya. Nah, ini menggunakan NetDude kita bisa melakukan analisis dari file-file hasil dari network trafficnya. Kemudian Argus ini untuk menganalisis arus dari paket ya. Untuk menganalisis arus dari paket flows ya. Kecepatan paketnya berapa menit, berapa giga per detik misalkan. Ya, ini HNetNet project teman-teman ya. Jadi ini semacam project percobaan untuk mencoba mengungkap internet dan network hacker teman-teman. Nah, jadi HNetNet project ini adalah suatu project yang bisa dikatakan belum baku tapi banyak digunakan juga untuk melakukan pengetesan untuk mengetahui apakah situs kita, sistem kita itu sedang di hacking apa tidak gitu ya. Dia menyediakan informasi metode-metode attacks yang mengenai kita. Nah, tujuannya apa? Untuk kehati-hatian, untuk informasi, dan untuk penanganannya. Menyediakan tools-toolsnya. Kemudian yang ditangani oleh Honey Project ini umumnya ini ya teman-teman ya, distributed denial of service. Jadi service yang digagalkan, service yang melukai suatu server sehingga terjadi denial atau DDoS attack ya. Nah, ini kenapa yang ditawarkan dia itu ini awareness di dalam DDoS attack, karena ini yang sering terjadi. Kemudian ratusan atau bahkan ribuan mesin untuk melakukan DDoS attack ya. Ibaratnya zombie ya. Zombie itu kan monster yang ini ya, menggigit kemudian nanti akan menginfeksi ya. Jadi karena banyak mesin-mesin yang digunakan melakukan DDoS attack itu semakin banyak. Ratusan bahkan ribuan. Mungkin sekarang jutaan ya. Karena ini tadi materinya berasal dari materi tahun 2012 ya, masih di zamannya Internet Explorer. Mungkin sekarang sudah lebih canggih lagi ya zombie-zombie ya untuk melakukan DDoS itu ya. Nah, jadi Honey Project ini nanti akan menyediakan informasi apakah kita terinfeksi, kita berpotensi terkena attack, lalu attack yang metode seperti apa yang bisa mengenai di sistem kita gitu. Nah, seperti ini ya. Ini ditemukan tahun 1999. Ini adalah HNetNet Project ya, non-profit organisasi, non-profit research organization yang didedikasikan untuk memperbaiki keamanan ya, tidak dipungut biaya. Nah, awareness-nya, kesiapsiagaannya adalah kita meningkatkan kesiapsiagaan di dalam kerawanan dan juga ancaman yang bisa
terjadi di internet pada saat-saat ini ya. Dan banyak individual atau organisasi yang tidak merealisasikan, menyadari bahwa mereka menjadi target atau tidak tahu siapa yang menyerang mereka, bagaimana dan mengapa. Nah, di sini HNetNet ini akan menyediakan informasi sehingga orang-orang dapat lebih mengetahui apakah mereka target apa tidak, dan mereka menjadi lebih paham ukuran dasar yang harus dilakukan untuk memitigasi atau melawan daripada ancaman-ancaman itu ya. Jadi dia akan menyediakan, dia organisasi non-profit yang akan menyediakan sistem kita. Kalau misalkan sistem kita itu di penetration testing begitu. Jadi di tes penetrating testing oleh HNetNet Project, nanti akan ketahuan celah-celah di sistem kita itu seperti apa. Kemudian selain DDoS attack, itu juga ada zero day attack ya. Ini termasuk ancaman ya. Biasanya penyerang itu akan mencari lubang-lubang atau celah-celah di dalam network dan operating system, dan kemudian mengeksploitasi kelemahan itu ya sebelum patch itu muncul ya. Jadi sebelum diamankan atau sebelum diupdate dari sistem itu, dia akan mengeksploit hole dari network dan OS itu ya teman-teman. Honeypot. Nah, kemudian honeypot ini untuk Honeywell. Ya, Honeywell ini adalah untuk memonitor apa yang terjadi pada honeypot di dalam jaringan kita dan merekam apa saja yang dilakukan oleh penyerang. Kalau honeypot ini adalah komputer kita yang terlihat normal yang akan diserang ya, apa yang ini ya, that lure attackers to it, yang memicu, yang menarik attacker penyerang pada komputer kita ya. Nah, jadi begini teman-teman, ibaratnya honeypot ini dia akan terhubung ke sistem kita. Lalu dari honeypot ini dia akan mengetahui kondisi normal komputer kita ya sebelum diserang oleh penyerang, dan ketika penyerang itu nanti akan menyerang sistem kita, honeypot ini akan mengetahui melalui Honeywell ya. Honeywell ini akan mengetahui apa yang akan terjadi ya dari honeypot ketika network kita ini merekam apa yang dilakukan oleh penyerang ya teman-teman ya. Ya. Jadi cukup unik ya teman-teman ya, ada suatu organisasi nirlaba untuk mencari kelemahan dari sistem kita dan memberitahu potensi-potensi apa saja dari sistem kita itu bisa diserang bagaimana. Jadi sistem kita itu kondisinya seberapa rentan bisa diserang dengan serangan tertentu, dan dia akan menentukan potensi-potensi bentuk serangan yang mungkin bisa menyerang sistem kita itu apa saja ya. Nah, jadi honeypot itu nanti ketika terhubung ke sistem kita, dia akan menjadi semacam sensor ya. Nah, ketika honeypot itu akan menerima suatu serangan, maka Honeywell ini nanti akan mengecek atau dia akan memata-matai apa saja yang terjadi yang melewati honeypot ya di dalam network kita, dan akan merekam apa yang dilakukan oleh intruder atau attackers ya. Apakah dia mengirim virus atau dia melakukan sniffing dan sebagainya itu. Nah, tapi masalahnya, apakah honeypot itu HNetNet Project ini apakah bisa digunakan di persidangan ya? Apakah legalitasnya ini bisa digunakan di persidangan? Tidak ya.
karena mungkin memang belum mendapatkan persetujuan legalitas untuk menjadi bukti bahwa sistem kita ini diserang oleh ini dengan metode ini, dan yang melakukan itu berupa serangan bertipe apa misalkan. Itu tidak bisa digunakan sebagai hasil dari HNet Project ini tidak bisa digunakan sebagai barang bukti di pengadilan ya. Tapi bisa digunakan untuk mengerti bagaimanakah pola-pola serangan di dalam internet atau celah-celah dari jaringan kita yang bisa diserang dengan tipe-tipe serangan tertentu ya. Nah, kemudian ada juga Manuka Project ya. Manuka Project ini pengembangan lebih lanjut yang menggunakan prinsip seperti HNet Project ya. Ini untuk menciptakan database yang berguna bagi para mahasiswa, siswa-siswa untuk menguji honeypot yang bisa digunakan sebagai pengujian ya. Honeypot yang bisa diyakinkan. To create a usable database for student to examine the compromise honeypot. Jadi nanti di dalam Manuka Project ini sudah ada database untuk merekam hasil daripada honeypot atau apa saja yang terjadi mengenai satu honeypot jaringan-jaringan tertentu. Jadi hasil monitor dari Honeywell tadi itu masuk ke dalam database ya. Database itu dikelola oleh Manuka Project. Kemudian HNet Challenge ini apa? Tantangan dari HNet ini. Kita bisa mencoba untuk meyakinkan apakah yang dilakukan oleh penyerang, dan kita bisa mengumumkan ya hasil dari HNet Project itu secara online ya. Ya, ini sebenarnya bagus tapi tidak bisa digunakan sebagai ini ya barang bukti di pengadilan ya, tapi bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk mempelajari serangan-serangan dan celah-celah ya pada sistem yang dikenai oleh honeypot. Lalu melalui Honeywell kita bisa mengerti apa yang terjadi di jaringan itu, merekam apa yang dilakukan oleh attacker itu. Ya, mungkin itu teman-teman. Saya ingin teman-teman tidak terbatas pada materi saya. Silakan teman-teman bisa. Saya ingin ada tugas ya teman-teman ya, bisa teman-teman ceritakan kira-kira apa saja ya bentuk-bentuk network forensik yang bisa dilakukan. Teman-teman boleh menulis mengambil dari berbagai jurnal, atau teman-teman menceritakan apa yang teman-teman amati dari YouTube. Misalkan di YouTube ada pengguna menggunakan Linux Backtrack untuk mencari sumber sniffing dari suatu OS, atau misalkan teman-teman mengamati suatu jurnal bagaimana melakukan analisis file ya dengan autopsi, atau misalkan teman-teman melihat dari makalah-makalah lain ya bagaimanakah tindakan-tindakan dari forensik menggunakan virtual machine ya. Saya ingin teman-teman bisa memberikan contoh-contoh analisis dari network forensik yang selain yang saya sampaikan, atau mirip-mirip seperti yang saya sampaikan tapi dengan kasus yang lain ya. Terima kasih teman-teman, demikian, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.